zaman penjajahan, kepedulian pemerintah kolonial terhadap pendidikan masyarakat pribumi Tasikmalaya, terutama rakyat kecil, sangat minim. Berdasarkan catatan dalam koran Belanda Java Bode, sekolah modern untuk bangsa pribumi di Tasikmalaya pertama kali dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1871. Namun, sekolah itu hanya untuk pribumi kelas 1 dan anak-anak kalangan Eropa. Pada tahun 1923, pemerintah kolonial juga mendirikan Nederlands Van Houding Vereniging untuk kepentingan pengembangan pendidikan agama Kristen. Melihat kondisi tersebut, para aktivis pergerakan Tasikmalaya memberikan perhatian serius terhadap pendidikan rakyat rendahan. Salah satunya Raden Ahmad Atmajaya. Ketua Paguyuban Pasundan Tasikmalaya era 20-an itu menjadi pelopor sekolah modern di Tasikmalaya. Ia berhasil memelopori kemajuan pendidikan dan pengajaran di Tasikmalaya. Pada tahun 1920, Ahmad Atmajaya mendirikan Balai Pawulangan Pasundan. Sejak dibentuk, BPP memusatkan kegiatannya pada pendirian sekolah-sekolah dengan kualitas standar untuk rakyat rendahan, menyusun dan mengembangkan program pengajaran nilai-nilai tradisi dan budaya Sunda, dan mengusahakan beasiswa bagi golongan rakyat rendahan dengan mendirikan Komite Stadivold Pasundan. Pada 1920, Balai Pawulangan Pasundan mengawali perjuangannya dengan mendirikan sekolah dasar pribumi yang bernama Volkschool Pasundan. Pada 1924, sekolah ini berubah menjadi Holland Inlandse School Pasundan, Tasikmalaya. Di waktu bersamaan, Balai Pawulangan Pasundan mendirikan sekolah dasar untuk pelajar perempuan bernama Sakola Kautamaan Istri Pasundan. Langkah Paguyuban Pasundan Tasikmalaya ini menjadi perhatian serius cabang Paguyuban Pasundan lainnya di Jawa Barat. Pada 1928, Raden Ahmad Atmajaya bersama Balai Pawulangan Pasundan berhasil mendirikan sekolah menengah pertama di Tasikmalaya. Sekolah menengah pertama itu bernama Mir Outbrecht Lahar Underwijs Pasundan, Tasikmalaya. Berselang 5 tahun, 1933, Balai Pawulangan Pasundan mendirikan Kwek School Pasundan. Pendirian sekolah ini dilatar belakangi oleh masih sangat terbatasnya tenaga pengajar atau guru di Tasikmalaya. 3 tahun berikutnya, 1936, BPP mendirikan Handel School yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan rakyat dalam bidang perdagangan. Paguyuban Pasundan itu organisasi di pergerakan di Tasikmalaya yang cukup konsen dengan 3 hal. Pertama pendidikan, keduanya politik, yang ketiganya ekonomi. Dari berbagai macam sisi ini mereka membangun sebuah foundation, atau dalam konteks pendidikan dia ingin membuat Pasundan Studi Fund. Dalam konteks politik dia bikin fondasi untuk pemilihan rad kabupaten misalkan. Dan dalam konteks yang lain mereka membuat gerakan-gerakan koperasi. Khusus untuk studi fund ini ya, untuk kaitan dengan memajukan pendidikan bangsa pribumi, Pasundan ini selain dia membangun dan membiayai sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah untuk rakyat pribumi dengan kurikulum yang modern, menggunakan kurikulum yang Belanda ya masa itu, mereka juga menghimpun dana-dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Gerakan Balai Pawulangan Pasundan mendapatkan simpati dan dukungan dari banyak kalangan. Selain Bupati R.A. Wiratanuninggrat, tokoh-tokoh penting kabupaten lainnya ikut terlibat dalam menyokong kegiatan Paguyuban Pasundan di Tasikmalaya.
Bupati juga mendorong berdirinya pendidikan yang diselenggarakan swadaya oleh Muhammadiyah dan organisasi lainnya, baik sekolah formal maupun kursus-kursus. Sampai 1936, pendidikan di Tasikmalaya cukup bergairah. Masyarakat Tasikmalaya sudah terbangunkan kesadarannya untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan formal. Berkembangnya pendidikan di Tasikmalaya pada masa itu menjadikan daerah ini sebagai sentral pendidikan di Priangan Timur. Siswa yang belajar di Tasikmalaya banyak yang berasal dari Garut, Ciamis, Sumedang, Cilacap, Kuningan, dan Purwokerto. Sekolah-sekolah di Tasikmalaya telah banyak melahirkan tokoh pergerakan lokal maupun nasional. Tasikmalaya ini sentral pendidikan kedua setelah Bandung di Jawa Barat. Levelnya di atas Purwokerto untuk level keresidenan, asisten keresidenan gitu ya daerahnya. Tapi perkembangan pendidikan atau sekolah-sekolah yang modern di Tasikmalaya ini yang digagasnya yaitu oleh Pasundan itu. Balai Pangulangan Pasundan sebelum ada di Bandung itu digagas di Tasik dulu tahun 20. Setelah ada di Tasik Balai Pangulangan Pasundan lantas berhasil mendirikan sekolah rendahan, lalu sekolah tinggi, maka berkembanglah di Bandung, di Cianjur, di Sukabumi, bahkan di daerah-daerah lain yang memiliki organ paguyuban Pasundan di sana. Bisa dikatakan kalau dari sisi pendidikan masyarakat pinggiran kelas menengah, selain pendidikan yang formal dimiliki oleh Belanda, gerakan paguyuban Pasundan ini cukup memberikan kontribusi yang sangat besar sekali, terutama pendidikan di Tatar Sunda, Jawa Barat, dan Banten. Dan itu dimulainya di Tasikmalaya oleh Haji Ahmad Atmaja dan oleh Raden Sutina Senjaya.